wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Sintia Putri dengan NPM 23546629. Di sini saya akan mempraktikkan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenal huruf kapital kelas 1. Mohon teman-teman untuk menjadi siswa kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Rizka bisa dipimpin berdoa. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu presentasi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Baik sekali. Sebelum memulai pembelajaran, gimana kalau kita ice breaking dulu dengan menyanyi lagu ABCDE? Mau. Oke, anak-anak bisa berdiri semua. Nanti kita bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ya, bisa duduk kembali. Nah, menurut kalian, mana sih penulisan yang benar dari yang ada di layar antara A dan B? B, Bu. Kenapa yang B benar? B yang besar. Oke, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar huruf kapital. Setelah belajar nanti, kalian dapat mengenal huruf kapital, mengetahui kapan huruf kapital itu digunakan, lalu menulis nama sendiri dengan benar, dan juga menulis kalimat dengan huruf kapital yang tepat. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Contohnya ada A, B, C, D, E yang ada di layar. Itu A-nya bisa seperti atap rumah. Lalu huruf B ada gelembungnya, 2 atas dan bawah. Huruf C berbentuk seperti ini. Lalu huruf kecilnya seperti yang ada di layar, di bawah ada A, B, C, D, E. Di sini ada contoh huruf kapital dari A sampai Z, kalian bisa melihatnya. Satu. Nah, itu ada bentuk dari huruf A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan seterusnya. Di sini ada aturan emas huruf kapital, yaitu huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya seperti saya suka membaca. Itu huruf S-nya bagian depan itu menggunakan huruf besar. Lalu huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama nama orang. Contohnya Budi dan Siti. Untuk Budi, B-nya yang besar, untuk Siti, S-nya yang besar. Ini ada contoh awal kalimat dan nama orang. Untuk contoh awal kalimat ada kata saya bermain bola. Yang benar yang mana anak-anak? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Lalu ada ibu memasak. Yang atas apa yang bawah? Bawah. Yang kedua ada contoh nama orang. Itu ada Rani. Yang atas apa yang bawah? Bawah. Yang kedua ada Doni. Bawah. Betul sekali. Jadi semua nama orang diawali dengan huruf kapital. Nah, ayo kita menjadi detektif huruf kapital. Perhatikan dari kalimat yang ada di layar. Yang nomor 1 ada Sani bermain. Itu penulisan yang benar di mana? S-nya besar. besar. Wah, hebat sekali. Lalu yang kedua ada Budi membaca buku. B-nya besar. Jadi sudah paham ya? Sudah. Nah, di sini Ibu ada papan kotak huruf ajaib. Di sini ada beberapa pasangan huruf yang hilang. Kalian nanti bisa mencari dan menempelkannya satu-satu. Ibu akan ke tempat kalian. Dimulai dari Rizka. Itu huruf apa, Rizka? Ini huruf F, Bu. Lalu Vincent. Huruf apa ya?
S, Bu. Sudah. Lalu Dekara. Huruf N. Lalu Devi. Huruf C. Sekarang Arya. O. Sekarang Sepi. C. Salsa. U. G. L. Itu lagi E. Bagus sekali. Nah, di sini kalian sudah memasangkannya dengan pasangannya. Seperti ini bentuk huruf kapital. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan diskusi kelompok. Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Nah, nanti kelompok 1 akan membentuk huruf C dengan pastisin itu. Lalu untuk kelompok 2 akan membentuk huruf L dengan pastisin itu. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, Bu. Apakah ada yang kesulitan? Bentar lagi, Bu. Ada yang kesulitan? Oke, Ibu rasa sudah cukup ya waktunya. Kalian bisa maju perwakilan untuk presentasi mulai dari kelompok 1. Oke, Bu. Oke teman-teman, ini aku Rafa, perwakilan dari kelompok 1. Di sini ada soal untuk yang pertama, Budi bermain bola. Berarti huruf depannya itu B yang besar buat Budi. Terus yang kedua, Siti membaca buku. Berarti yang huruf besarnya, huruf kapitalnya itu ada di S yang punya Siti. Terus yang ketiga, Ibu memasak di dapur. Huruf kapitalnya itu ada di Ibu, penulisan I di depan. Dan yang terakhir ada soal Doni dan Rani bernyanyi. Untuk huruf kapitalnya itu ada di D, Doni, dan R-nya Rani. Terus di sini kita juga membuat huruf C kapital seperti ini teman-teman. Benar nggak, Bu? Benar. Oke, tepuk tangan buat Vincent. Selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Amir. Kelompok 2. Nomor 1, Budi bermain bola. Penulisan yang benar itu B besar untuk nama Budi. Soal nomor 2, Siti membaca buku. S besar untuk nama Siti. Soal nomor 3, Ibu masak di dapur. Untuk I besar untuk Ibu. Soal nomor 4, Doni dan Rani bernyanyi. D-nya besar untuk Doni dan R besar untuk Rani. Dan
Tadi saya membuat huruf L besar seperti ini. Tepuk tangan untuk Aril. Nah, hari ini kenapa sih nama kita harus diawali dengan huruf besar? Ada yang tahu nggak? Tahu apa ya? Karena nama kita itu berharga dan spesial, makanya harus diawali dengan huruf besar. Pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang penggunaan huruf besar di awal kalimat dan awal nama orang. Lalu untuk tugas selanjutnya, kalian membuat kartu nama diri kalian masing-masing. Nanti minggu depan kalian akan mempresentasikannya ke depan. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Rizka bisa dipimpin berdoa. Kembali duduk, siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alantia Putri, Cuma FM 2354030. Di sini saya akan mempraktikkan materi bagian-bagian tumbuhan kelas 4. Dimohon teman-teman untuk menjadi siswa kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran hari dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, bisa dipimpin. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Daun, buah. Bagus sekali. Bagus sekali. Hari ini kita akan melakukan SBG terlebih dahulu ya. Dimohon anak-anak untuk berdiri. Mari kita belajar bagian tumbuhan, ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya, sekarang kau fungsinya. Ayo, ayo, kita lanjutkan. Akan menyerap air mineral dalam tanah, batang yang mengatakan ke seluruh bagian. Bunga berkembang biakan, buah menyimpan makanan, daun lebat membuat makanan. Anak-anak dimohon untuk duduk kembali. Seperti halnya manusia, tumbuhan memiliki anggota tubuh masing-masing. Anggota tubuh tumbuhan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Nah, anak-anak bisa lihat gambar di depan. Ada gambar akar, buah, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang apa fungsi bagian-bagian tumbuhan tersebut? Yang pertama ada akar. Sevia bisa untuk dibacakan? Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan berfungsi untuk menopang tumbuhan. Kemudian ada batang, oke bisa dibaca. Batang berfungsi menyalurkan nutrisi dari akar menuju seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada daun, Andra ini bisa dibaca. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau membuat makanan. Pada daun juga terdapat stomata yang berfungsi untuk bernafas. Dan terakhir ada bunga. Rinjani bisa dibaca. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Buah, Devi bisa dibaca. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji.
Nah, hari ini Ibu membawa media ajar bagian-bagian tumbuhan. Sekarang Ibu mau kalian maju satu persatu untuk menjelaskan apa saja fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan. Satu-satu atau langsung semua, Bu? Satu-satu dari Rizka. Silakan maju. Bagian buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, Bu. Ya, bagus sekali Rizka. Bisa duduk kembali, Bu. Kemudian Oki. Bagian bunga. Bunga itu fungsinya untuk tempat berkembang biak tumbuhan. Ya, bagus sekali Oki, bisa duduk. Devi bisa maju. Daun, tempat fotosintesis, Bu. Ya, bagus sekali. Vincent bisa maju. Ini ada akar, Bu, yang bawa sendiri untuk menyerap air tumbuhan. Ya, Vincent bagus sekali. Rinjani bisa maju. Batang untuk menyerap daun. Salah apa benar, Bu? Terus apa, Bu? Berfungsi menyalurkan nutrisi dari akar. Ya, bagus sekali Rinjani bisa. Kurang satu lagi untuk bunga. Siapa yang mau maju? Baik, sekarang Ibu akan membagi dua kelompok untuk mengerjakan LKPD. Sisi kiri kelompok 1 dan kanan kelompok 2. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Apakah ada kesulitan? Baik anak-anak, sudah atau belum? Sudah, Bu. Jika sudah, kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Satu ya, Bu? Ya. Oke, di sini aku perwakilan dari kelompok 1. Nah, yang pertama itu ada akar. Nah, akar itu fungsinya untuk menyerap air. Lalu yang kedua ada daun, Bu. Untuk daun itu melakukan fotosintesis. Dan yang ketiga itu ada batang. Batang untuk menyalurkan air ke seluruh tumbuhan. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Bu. Dan kelompok 2.
Aku dari kelompok 2 akan ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada akar, yaitu fungsinya untuk menyerap air atau mineral dari dalam tanah. Yang kedua ada batang untuk menyalurkan nutrisi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu yang ketiga ada daun sebagai tempat fotosintesis dan ada stomata untuk bernafas. Ya, bisa kembali. Ya, Jos. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada hari ini selesai, Ibu mau tanya, hari ini kalian belajar apa saja? Lingkungan dan fungsinya. Siapa lagi? Belajar fungsinya. Sudah, Bu. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang siklus air, sebelum Ibu tutup berdoa terlebih dahulu ya. Oke, bisa dipimpin. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wadewi dengan NPM 2354093 akan praktek tentang materi mengenal perasaanku bahasa Indonesia kelas 2. Ayo sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Rizka. Berduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Wah, alhamdulillah. Berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal perasaanku. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dulu lagu nasional dulu supaya jiwa nasionalisme kita semakin berkembang. Anak-anak bisa berdiri. Nanti setelah menyanyi lagu nasionalisme jangan duduk dulu ya. Kita lanjut ice breaking. Oke, Bu. Sudah siap? Sudah. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kita lanjut ice breaking ya. Ya, Bu. Nanti nyanyinya dengan ekspresi, oke? Oke. Saat merasa senang, aku akan tersenyum. Saat merasa sedih, aku akan menangis. Saat merasa marah, aku akan cenderung. Saat terjun jauhku berat depan. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang mengenal perasaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mengenal berbagai jenis perasaan.
Yang kedua, menyampaikan perasaan sendiri. Terus menentukan perasaan sesuai keadaan dan juga menghargai perasaan diri sendiri serta orang lain. Nah, Ibu ada video materi, anak-anak bisa disimak dulu ya. Ya Bu, ya Bu. Mengenal berbagai macam perasaan. Yang pertama ada senang. Senang. Aku akan tersenyum dan tertawa saat senang. Aku senang saat bermain bersama ayah. Lalu ada sedih. Sedih. Saat sedih, aku murung dan menangis. Aku sedih saat mainanku rusak. Lalu ada marah. Marah. Aku akan cemberut dan alisku berkerut saat aku marah. Aku marah saat temanku merebut mainanku. Yang keempat ada rasa takut. Takut. Aku akan merasa tegang dan bersembunyi saat aku takut. Aku takut saat mendengar suara petir. Lalu aku merasa malu. Malu. Pipiku merah dan aku akan menunduk saat aku malu. Aku malu saat berbicara dengan orang yang tidak kukenal. Rasa bangga. Bangga. Aku akan tersenyum puas dan dadaku tegap saat aku merasa bangga. Aku bangga bisa membereskan mainan sendiri. Lalu ada rasa terkejut. Terkejut. Saat terkejut, mataku membesar dan mulutku membulat. Aku terkejut saat balonku meletus. Nah, setelah melihat video tadi, di video tadi ada perasaan apa aja? Siapa yang tahu? Senang, marah, sedih. Ya, betul sekali. Nah, kita akan apa itu perasaan? Nah, perasaan adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam hati. Nah, perasaan bisa muncul ketika kita merasakan sesuatu atau merasakan kejadian ataupun pengalaman. Nah, setiap orang punya perasaan yang berbeda-beda dan itu wajar dan kita harus saling menghormati perasaan orang lain. Nah, perasaan yang pertama ada marah. Marah terjadi ketika kita merasa kesal atau terganggu. Ekspresinya seperti ini. Kemudian ada perasaan sedih. Nah, perasaan sedih muncul ketika kita merasa kehilangan sesuatu. Kemudian ada perasaan takut. Nah, takut muncul saat kita menghadapi bahaya ataupun ancaman. Nah, senang, perasaan senang muncul ketika kita mendapatkan sesuatu. Jadi kita merasa senang. Nah, terus kalau Ibu akan menyampaikan satu masalah di mana Budi kehilangan pensilnya. Nah, perasaan apa yang akan muncul? Sedih, betul. Kenapa Budi merasa sedih? Kehilangan pensil. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan main topeng perasaan. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ambilnya ya, begini. 1. Semangat.
mendiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok kalian. Nanti kalian akan memakai topeng apa? Didiskusikan dulu. Ayo. Udah pernah 12 bulan ini. Oke, sekarang kelompok 1 silakan yang dapat kartunya tadi bisa maju ke depan. Nah, kalian silakan pilih dulu mau pakai topeng yang mana. Kesenanganku hilang, kok senang? Aku tidak bisa bermain karena hujan. Oke, udah. Coba dari dulu bacakan apa kartunya. Aku salah membaca saat di depan kelas. Ekspresinya apa? Marah. Kenapa marah? Malu. Iya kan aku biasanya juga marah loh. Oke, jadi aku salah membaca saat di depan kelas, Malu. Terus Fatimah, Pensil kesayanganku hilang. Berarti? Perasaanku sedih. gimana kalau sedih, Ma? Tasya, Aku tidak bisa bermain karena hujan. berarti ekspresinya apa? Sedih. Gimana saat sedihnya? Anigra ini, Aku diminta bernyanyi di depan teman-teman. ekspresinya apa berarti? Malu Malu, kenapa malu? karena grogi. Anita, Namaku dipanggil saat upacara. perasaannya apa? Takut Kenapa takut? karena tidak berani maju. Ya, tepuk tangan bertolong-tolong. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 yang dapat kartu silakan maju. Ini nomor perasaan apa yang akan kalian pilih? Dimulai dari Deta. Temanku mengejekku, berarti tuh marah. Marahnya gimana Deta kalau kamu marah? Nah tadinya. Aku memang ada yang sangat tinggi. Terkejut. Kenapa terkejut? Karena kaget. Karena kaget pas ketinggian. Terus Rizka? Temanku mengambil bukuku tanpa izin marah. Marahnya gimana Rizka? Ini bu. Ayo Oki. Ayah membelikanku es krim. Jadi perasaannya senangnya gimana Oki? Dia sudah dibelikan es krim. Ayo silakan. Adikku merusak mainanku. Perasaannya? Oke, tepuk tangan untuk kamu dua. Udah boleh kembali Bu. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, itu tadi berarti kalian sudah bisa mengenal tentang perasaan. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian harus dikerjakan secara mandiri. Terima kasih loh. Silakan dikerjakan dulu. Kalian bisa enggak? Bisa. Baik, LKPD-nya udah selesai, anak-anak? Diambil ya. Nanti Ibu akan menilai.
di sini anak-anak masih bingung nggak apa itu perasaan? Tidak paham? Sudah paham ya? Nah, cara menenangkan diri saat marah itu kita bisa dengan mengalihkan perhatian kita. Dengan yang pertama membersihkan mainan, terus melukis dan juga bermain dengan hewan. Nah, siapa yang tahu kita hari ini belajar apa aja? Macam-macam Ada perasaan. perasaan apa aja? Senang, sedih, takut, malu, Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang macam-macam jenis perasaan. Nah, kita juga perlu belajar menghargai menghargai perasaan orang lain. Kemudian saat perasaan tidak nyaman datang, kita bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelum Ibu tutup, hari ini kalian merasa senang atau sedih? Senang. Ya, alhamdulillah kalian semua merasa senang. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sebuah pengingat bahwa semua perasaan itu boleh dirasakan. Tetapi kita juga harus mengungkapkannya dengan cara yang baik. Sampai silakan ketua kelas memimpin doa. Tempat duduk siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang siswa-siswa kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.